Hello everybody, welcome back to Geeky Hub. Di video kali ini kita bakalan ngebahasin jam Garmin terbaru, yaitu terusan dari Garmin Forerunner 255 dan juga 955. Kalian sudah tahu? Pastinya udah tahu. Oke, baru aja kemarin nih, kita hari ini tuh tanggal 3 Maret, baru semalam kita dikagetkan, nggak kaget sih sebenarnya, dengan new release Garmin terbaru Forerunner 265 dan juga 965 mereka, yang merupakan terusan dari 255 dan 955. Kalau kalian sudah ngikutin Garmin, tentunya sudah tidak asing lagi dengan seri Forerunner itu ya. Oke, karena memang belum masuk barangnya di Indonesia secara resmi, kita bakalan ngecek-ngecek, kita udah gali-gali nih di internet. Apa aja sih fitur barunya dan apa aja sih yang baru di 965 dan 265 ini, kita bakalan sharing ke kalian. Jadi nggak usah pakai lama, mari kita bahas. Mari kita bahas. Apa aja sih yang baru? Tentunya yang pertama nih, yang paling signifikan adalah layarnya sudah AMOLED. Jadi udah sama seperti Venue 2 series, ada Venue 2, ada Venue SQ2, ada Venue 2S, itu semua udah AMOLED. Dan di Epic series, nah itu semua udah AMOLED. Sekarang di 965 dan juga 265 itu sudah AMOLED juga. Tentunya layarnya jadi lebih colorful, lebih aduhai, bombastis banget, warnanya keluar banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya dipakai indoor dan di malam hari. Tapi memang masih kalah dengan layar MIP, Memory in Pixel, kalau misalkan di bawah terik matahari. Itu dia yang pertama ya. Oke, yang kedua tentunya dengan layar AMOLED, resolusi di 965 ini juga meningkat dari sebelumnya 260 x 260 pixel menjadi 454 x 454 pixel, jadi lebih tajam. Dari segi fisik, layarnya dari 1,3 inci menjadi 1,4 inci, jadi naik 0,1 inci. Ya, nggak sampai signifikan gimana ya. Kalau dari segi ukuran fisik, diameter dan lain-lain masih sama, 47 mm. Material lens berubah kayak evolusi. Material lens di 965 ini menjadi Gorilla Glass 3, yang sebelumnya masih Corning Gorilla Glass DX ya. Jadi lebih bagus lagi. Bezel di 965 ini adalah bezel titanium, jadi lebih berat 1 gram aja. Sebelumnya itu plastik ya. Ini dulu host. Oke, untuk pertama kali di dalam sejarah Garmin, kabel chargingnya itu menjadi USB-C. Tadinya kan sebelumnya USB-A untuk kita connect ke charging head ya. Ini menjadi USB-C. Jadi lebih enak aja gitu. Lebih universal ya. Ini nanti kita bakal lebih bahas lebih dalam lagi setelah kita udah dapetin barangnya ya. Tapi fitur-fitur yang baru di Forerunner 965 ini ada training load ratio, chronic training load features, dan running dynamics. Jadi kalau running dynamics itu biasa kalian sebelumnya menggunakan running dynamics spot, ini nggak perlu lagi karena dia udah wrist-based running dynamics. Interface-nya juga diupdate tentunya karena sudah AMOLED, dia bisa macam-macam nih, ada animasinya, ada bla bla blanya. Jadi kurang lebih mirip dengan animasi atau interface yang ada di Epic. Agak sedikit berbeda, tapi udah lebih modern, lebih futuristik di 965 ini kalau dibandingin dengan 955. Kalau di 965 ini nggak ada yang solar ya. Battery life tentunya ada perbedaan karena menggunakan layar AMOLED. Smartwatch mode di 23 hari. Kalau kita nyalain always on itu mungkin sekitar 6-7 hari always on display ya. Jadi nyala terus. Nah, karena belum termasuk secara resmi di Indonesia, jadi kita belum bisa tahu secara pasti harganya akan menjadi berapa rupiah. Tapi kalau misalnya kita berpatokan dengan harga di internasional, dia sama harganya dengan yang 955 solar. Tapi ya kita belum tahu, kita tunggu aja kapan tanggal mainnya. Kurang lebih mungkin 1-2 bulan lagi sudah masuk di Indonesia. Jadi kurang lebih hampir 10 juta ya. Oke, kita lanjut ke Forerunner 265 yang merupakan penerus dari 255 atau 255 musik. Sama seperti 965, kita juga belum pernah cobain barangnya karena belum masuk secara resmi di Indonesia. Jadi kita udah gali-gali info di internet. Oke, apa aja yang baru di Forerunner 265? Tentunya nomor 1 adalah layarnya juga sudah AMOLED, sama seperti 965. Jadi warnanya lebih bombastis, aduhai, colorful banget, keluar banget warnanya. Seperti di Venue 2 series atau di Epic series ya, sama. Dan yang kedua, 265 ini keluar dirilis dengan 2 ukuran. Sama seperti sebelumnya 255, ada 255 dan 255S. Di 265 ini ada juga di 265 dan 265S, di mana diameternya sama. Yang 255 itu 46, 255S itu 41 mm. Perbedaannya di 265 ini semuanya sudah ada fitur musik, jadi udah bisa bisa download Spotify playlist kalian atau masukin secara manual. Sebelumnya kan di 255 itu ada varian terpisah untuk musik. Sama juga yang keempat, yaitu adalah charging kabelnya sudah USB-C. Oke, battery life surprisingly tidak terlalu banyak perbedaan antara 255 dan 265. Ya, untuk smartwatch mode di 265 itu 13 hari, sedangkan kalau di 255 itu mungkin bisa naik 1 hari jadi 14 hari. Jadi cuma beda sehari aja.
surprisingly ya. Nah, kalau pakai always on display mungkin bisa tahan sampai sekitar 5 hari. Lalu, fitur baru yang ada di Forerunner 265 ini, itu adalah salah satunya adalah training readiness yang sebelumnya itu cuma available di 955 ke atas dan Fenix 7 series ya. Jadi sekarang udah ada training readiness di 265 ini. Sebelumnya di 255 atau 255 musik belum ada. Dan juga sudah ada running dynamics seperti 965. Jadi itu adalah fitur-fitur tambahan. Nanti untuk lebih in-depth ya, kita nanti kalau udah kita dapetin barangnya dan kita cobain, kita bakal bahas lebih dalam lagi. Interface-nya sama seperti 965, sudah di-update karena sudah AMOLED. Dia lebih futuristik, lebih modern, mirip dengan Epix seperti tadi kita udah bahas ya. Harga secara resmi tentunya sama seperti 965, kita belum tahu secara resminya jadi berapa duit yang masuk di Indonesia. Kalau kita bandingkan secara internasional yang di luar sana, harganya itu mungkin 500 sampai 1 juta lebih mahal dibanding 255 musik. Jadi jatuhnya mungkin sekitar 6-7 jutaan. Kalau menurut kita kayaknya sangat worth it untuk dibeli karena varian Garmin yang ada AMOLED-nya itu masih sangat terbatas ya, sejauh ini hanya ada di Venue 2 series dan juga di Epix, dan terbukti menjadi hits. Banyak yang suka, pengen dong Garmin yang warnanya lebih cerah, lebih terang seperti Apple Watch dan Samsung Watch. Tapi perbedaannya adalah jam Garmin yang sudah AMOLED itu baterainya lebih tahan lama dibanding kalau misalkan Apple Watch atau Samsung. Terbukti 965 ini bahkan bisa sampai 965 ini bisa sampai 23 hari dan 265 ini bisa sampai 14 hari. Jauh lebih awet baterainya ya. Nambah 500.000, nambah 1 juta, bahkan yang 955 itu sama 965 harga sama dengan yang 955 Solar dengan tambahan fitur seperti di training readiness di 265, running dynamics di both di 265 dan 965. Banyaklah fitur-fitur baru ya, dan AMOLED ini bakal jadi favorit penggila Garmin sih. Yuk, kita tunggu aja kapan masuk ke Indonesia. Kalau udah masuk, kita akan update lagi ke kalian untuk review in-depth-nya. Oke? Ciao!